Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang manajemen kualitas. Di pertemuan kedua masih bicara tentang mengelola kualitas. Subtopik kita kali ini adalah kualitas dan strategi. Ya, jadi gambaran ini intinya adalah kualitas, efisiensi, dan penurunan biaya itu adalah bagian daripada strategi perusahaan ya. Oke. Kualitas adalah stimulus ya, stimulus yang sangat luar biasa untuk meningkatkan operasi. Jadi memang ini kan konsentrasi dari manajemen operasi. Manajemen operasi itu fokusnya adalah bagaimana mengoptimumkan proses operasi. Operasi itu adalah mengubah input menjadi output. Proses mengubah input menjadi output itu bagaimana optimum. Optimum itu adalah menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin, kemudian menghasilkan output yang semaksimal mungkin, ya. Efisien, efektif, gitu. Tetapi juga dalam pelaksanaannya itu juga memperhatikan unsur kenyamanan, aman dan sehat, begitu ya. Efektif dan efisien memperhatikan aspek-aspek tadi. Nah, manajemen kualitas itu adalah salah satu dari upaya meningkatkan operasinya itu, gitu. Ya, jadi untuk mengincar biaya yang minimum, ya, sumber daya yang seminimum mungkin dan output yang maksimum itu adalah salah satunya adalah dengan treatment atau perlakuan melalui aspek kualitas. Dan mengelola kualitas itu membantu setiap organisasi ya membangun 3 strategi sukses ya. Kita tahu ada 3 strategi yaitu diferensiasi, biaya rendah dan respon cepat. Diferensiasi itu adalah strategi berbeda dibandingkan yang lain gitu ya. Artinya kita menawarkan produk atau jasa yang tidak sama, yang unik misalnya semacam itu. Yang beda yang tidak ditemukan oleh yang tidak dapat ditemukan oleh di pesaing atau di organisasi lain. Itu diferensiasi. Nah, hanya di tempat Anda yang ada misalnya semacam itu. Kemudian kalau biaya rendah adalah bagaimana kita menghasilkan barang dan jasa itu dengan biaya yang rendah sehingga harga jualnya juga rendah. Jadi murah-murahan itu. Kalau diferensiasi itu unik gitu, tidak sama dengan yang lain. Kalau biaya rendah itu adalah bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang rendah. Bagaimanapun biaya rendah itu kan daya tarik tersendiri. Jadi lewat kualitas itu bisa membantu untuk menciptakan biaya rendah. Yang ketiga adalah respon cepat. Kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu tidak ingin berlama-lama, antri tidak suka, ya, menunggu terlalu lama juga tidak suka. Jadi respon yang cepat itu adalah juga strategi. Setiap ada permintaan, ya, setiap ada aksi, bagaimana Anda meresponnya dengan secepat mungkin. Jadi kadang-kadang mahal nggak apa-apa, gitu, asalkan cepat, ya. Kadang-kadang kalau Anda ngirim paket itu kan butuh cepat itu, meskipun itu mahal Anda masih bersedia membayar lebih mahal. Meskipun mahal Anda cari transportasi yang lebih cepat gitu. Daripada murah tapi nggak nyampe-nyampe, misalnya pakai bus patas dibandingkan bus bumel semacam itu. Tapi kadang-kadang juga biaya rendah itu jadi pilihan itu. Ingat di pertemuan awal kita sudah bilang bahwa namanya kualitas itu ya sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, ya, diharapkan oleh konsumen. Kalau konsumen itu bilang biaya rendah itu yang diinginkan, ya yang kualitas yang biaya rendah, bukan yang cepat, gitu. Bukan juga yang menurut penilainya yang lebih penting itu adalah yang cepat, meskipun itu tidak murah. Oke. Jadi kualitas akan membantu perusahaan, ya, organisasi khususnya. Jadi tidak mesti perusahaan profit, ya, tidak mesti organisasi profit, tapi non profit juga, untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya hingga pada akhirnya akan meningkatkan profit. Nah, profitnya kalau perusahaan ya jelas ya itu paling gampang. Tapi kalau organisasi non profit, profitnya apa? Ya profitnya adalah reputasi misalnya semacam itu. Nah, bisa profit di sini bisa diganti dengan reputasi, image yang lebih baik terhadap organisasi itu. Citra yang melekat pada pemerintahan ketika menghasilkan proses yang berkualitas. Kalau organisasinya profit, perusahaan ya berarti profit itu aja, ya, laba. Di sini kita bisa melihat ya, ada 2 cara meningkatkan profit.
melalui kualitas. Ya, jadi kualitas ditingkatkan, maka profit juga akan naik. Kok bisa? Yang pertama adalah melalui peningkatan penjualan. Ya, jadi memperoleh keuntungan dari penjualan. Yang kedua adalah melalui pengurangan biaya. Nah, kalau kualitas itu bagus, maka responnya itu juga akan meningkat. Respon masyarakat, ya, dia akan lebih percaya, dia akan lebih suka, dia akan menjadikannya sebagai pilihan. Yang kedua adalah penetapan harga yang fleksibel. Yang ketiga adalah peningkatan reputasi. Nah, ini semua ya, harga yang fleksibel, kemudian respon yang cepat, yang lebih meningkat ya. Kemudian reputasi yang lebih baik itu akan meningkatkan penjualan gitu ya. Kalau barang berkualitas, maka kita bisa menetapkan harga yang lebih fleksibel. Barang berkualitas atau jasa berkualitas, maka reputasinya menjadi baik. Dan pada akhirnya adalah penjualannya akan meningkat. Penjualan meningkat, ya berarti profitnya juga naik. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Ini yang paling pokok justru di sini. Bagaimana dengan kualitas naik? Ya dua-duanya sih ya. Tapi orang lebih sering banyak yang fokus di sini. Itu adalah mengurangi biaya. Apa yang kok bisa mengurangi biaya? Yang pertama adalah akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu adalah output dibagi input. Jadi misalnya Anda memproduksi tas begitu, dengan 10 orang tenaga kerja menghasilkan 100 tas. Maka produktivitasnya adalah 100 tas dibagi 10 orang. Berarti 10 tas per orang misalnya gitu. Nah, kalau orangnya kerjanya 1 jam ya beli 10 tas per orang per jam tenaga kerja istilahnya begitu. Itu produktivitas. Nah, itu dengan manajemen yang baik, orangnya sama tapi yang diproduksi bisa lebih dari 10 menjadi 11 atau 12 begitu. Ya, karena apa? Karena kualitasnya naik. Kok bisa? Ya misalnya semacam ini ya. Mengurangi rework ya. Reworknya menjadi lebih kecil. Kemudian biaya scrapnya juga menjadi lebih kecil. Rework itu apa sih? Rework itu pekerjaan orang. Jadi karena Anda kualitasnya buruk sehingga ada cat yang mengelupas, ada yang bengkok. Anda barangnya dikembalikan, Anda melakukan perbaikan, namanya rework, ya, dicat ulang, diluruskan, dikenteng orang Jawa. Nah, di dipermak ya, dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan di depan. Itu namanya pengerjaan ulang. Baleni kerja, atau scrap. Scrap itu adalah bahan sisa. Nah, jadi kain misalnya ukuran kain 1 gulung itu bisa jadi kalau teknik motongnya tidak baik, hanya bisa menghasilkan katakanlah 50 baju misalnya. Sisanya banyak. Tapi dengan teknik yang baik, dengan pengelolaan yang baik, itu bisa lebih dari 50 sehingga scrap itu sisa bahan. Sisa bahan tapi masih bisa dipakai. Berarti kalau kain itu kan jadi kain pecah, itu scrapnya akan kecil gitu. Yang ketiga, kalau kita meningkatkan kualitas, maka akan mengurangi biaya garansi. Ya. Kalau kualitas buruk, barang menjadi lebih mudah rusak, Anda akan mengeluarkan biaya garansi lebih besar. Nah, jadi kalau ini semua kualitas dinaikkan, maka ini semua terjadi, penjualan naik, semua ini terjadi, maka biayanya akan turun. Kalau biaya naik, kemudian kalau penjualan naik, biayanya turun, maka profitnya akan naik. Ingat namanya profit, laba itu adalah TR dikurangi TC. TC itu adalah pendapatan, ini dari penjualan. TC itu adalah total cost. Jadi pendapatan dikurangi biaya, itulah profit. Makanya kalau kualitas naik, profitnya juga akan naik. Kualitas itu akan mempengaruhi seluruh organisasi, ya, mulai dari pemasok hingga pelanggan dan dari desain produk hingga pemeliharaan. Anda tahu namanya sistem operasi, ya, kegiatan operasional itu kita bisa pandang dari pandangan yang luas. Pandangan luasnya itu adalah merupakan sebuah rantai pasokan, yaitu rantai nilai, ya, yang terhubung dari mulai hulu sampai hilir. Ya, kalau Anda beli roti gitu,
Berarti itu dimulai dari petani gandum itu, kemudian penggilingan gandum, kemudian masuk ke pabrik tepungnya itu, kemudian didistribusikan sampai akhirnya toko roti yang terakhir Anda beli sampai Anda konsumsi. Nah, itu namanya rantai supply, dari hulu sampai hilir. Semua proses produksi seperti itu. Nah, setiap rantainya itu, katakanlah misalnya toko rotinya itu ada proses operasi. Di toko roti ada proses operasi. Di pabrik gandumnya ada yang namanya operasi. Jadi operasi itu adalah ya secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya itu. Kalau di rantai supply itu kita bicaranya dari pemasok hingga pelanggan itu. Nah, dari yang paling awal sampai paling akhir. Kemudian kalau masing-masing unitnya tadi, misalnya di toko roti itu dari mulai desain produk, proses penjualan hingga pemeliharaan. Itu pembicaraan proses operasi. Kemudian kalau di toko roti di pabrik rotinya juga sama ya, dari mulai desain produk roti sampai pemeliharaan segala peralatan, pendukung, utilitas dan lain-lain. Nah, kualitas itu mempengaruhi semuanya. Jadi rantai supply dari hulu sampai hilir itu juga di situ ada penerapan manajemen kualitas. Di toko roti ada, di pabrik roti ada, pabrik gandum ada, di petani ada gitu. Ya, semuanya. Toko roti pun ya, atau ada pabrik rotinya pun juga dibagi-bagi lagi gitu. Jadi pabrik roti itu kan mulai dari pengadaan tepung itu sampai packaging ya, sampai pengemasan. Nah, itu masing-masing bagian juga ada pembicaraan tentang kualitas. Itu juga proses operasi. Pengadaan itu operasi, pengolahan operasi, pengemasan operasi, distribusi ada juga operasi. Semuanya ada aspek kualitas yang harus dibicarakan. Strategi kualitas yang sukses dimulai dengan budaya organisasi yang mendorong kualitas. Jadi pertama kali itu harus budaya dulu. Budaya itu ya dihasilkan daripada kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan aktivitas tertentu, itu akan menjadi budaya. Kebiasaan itu dihasilkan dari pembiasaan, ya, dipaksa untuk biasa. Kemudian pembiasaan itu dari paksaan kadang-kadang, ya, dari paksaan atau dari rutinitas. Ya, kepaksaan jadi rutin, jadi kebiasaan, kemudian jadi budaya. Nah, itu yang harus ditumbuhkan. Jadi awalnya dari situ. Nah, budaya mendorong kualitas. Kemudian setelah kita punya budaya itu, maka kita akan memahami apa sih prinsip-prinsip kualitas. Kalau sudah memahami prinsip-prinsipnya, bagaimana mengimplementasinya, baru kemudian melibatkan karyawan. Ya, dalam kegiatan diperlukan untuk menerapkan kualitas. Jadi semuanya terlibat sih. Jadi dimulai dari budaya, kemudian kita pahami prinsip-prinsipnya, dan kita melibatkan semua pihak. Organisasi yang melakukan ini akan memuaskan pelanggannya dan mulai keunggulan kompetitif ya. Anda tahu namanya semua tujuan organisasi itu supaya unggul terhadap pesaingnya. Ya. Maka mereka harus melakukan ini. Kita lihat bagiannya ya. Pertama, praktek-praktek organisasi. Jadi nomor satu apa? Leadership. Jadi kalau Anda menerapkan kualitas leadershipnya tidak mendukung, nonsen. Bukan hanya kualitas, apapun. Nah, kebijakan apapun itu yang penting leadership. Ya. Di penilaian internasional tentang kualitas, Malcolm Bardis misalnya itu kan quality award, jadi penghargaan kualitas itu penilaian terbesar selalu tentang leadership. Kalau Anda mengajukan misalnya hibah itu ya, hibah institusional supaya didanai institusi Anda supaya dapat modal baru atau untuk investasi baru atau penerapan kebijakan baru, kemudian perlu pendanaan dan Anda mengajukan pendanaannya ke pemerintah, maka aspek yang nomor satu dinilai adalah, atau yang paling besar poinnya adalah leadership, kepemimpinan gitu. Karena dia yang paling menggerakkan. Leadershipnya enggak, ya semuanya tidak akan bisa jalan gitu. Jadi leadership nomor satu. Nomor dua adalah misi organisasi ya, visi, misi, kemudian prosedur operasi yang efektif, dukungan staf, kemudian kalau ada pelatihan perlu pelatihan. Itu praktek-praktek organisasi seperti itu dulu. Itu semuanya akan menghasilkan apa yang penting dan apa yang harus dicapai. Ya, dari visi, misi, kemudian prosedur operasi, tahapan aktivitas.
Itu dari situ akan dihasilkan, ya kalau begitu yang penting apa ini? Dan apa yang harus dicapai gitu. Jadi misalnya, oh penting ini, memberikan kepuasan maksimum kepada mahasiswa gitu. Memberikan pelayanan maksimum kepada mahasiswa. Ya apa yang harus dicapai? Bahwa mahasiswa itu harus apa ditekankan di visi misi tujuan organisasi, harus lulus tepat waktu, harus siap kerja misalnya. Nah itu adalah sesuatu yang penting dan apa yang dicapai kalau itu organisasinya universitas gitu. Kalau organisasinya misalnya dinas kependudukan misalnya, nah, dan catatan sipil misalnya, ya harus bisa melayani setiap kebutuhan masyarakat dengan cepat, maksimum waktunya setiap kebutuhan misalnya surat keterangan itu tidak lebih dari 30 menit misalnya. Kelurahan semuanya sama, apalagi organisasi-organisasi yang profit ya, perusahaan-perusahaan itu pasti visi misinya terdefinisi dengan baik. Jadi apa yang penting itu di sini ya, dideklarasikan dulu dan apa yang harus dicapai. Kemudian baru langkah berikutnya adalah kita pahami yang namanya prinsip-prinsip kualitas tadi. Ada beberapa prinsip yang mau kita pelajari ya di mata kuliah ini, seperti customer focus ya, fokus pada pelanggan. Karena sebetulnya prinsip kualitas itu adalah bagaimana kita memberikan kepuasan, ya, satisfaction, customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan. Fokusnya ke sana. Pelanggan itu nggak mesti orang yang membeli produk ya, dalam bentuk untuk supaya ada profit gitu. Ya Anda okelah pelanggan misalnya pelanggan warungnya Pusatar misalnya, atau Anda pelanggan pakai data dari Telkomsel misalnya, atau Anda pelanggan HP merek tertentu misalnya. Oke. Tapi tidak hanya itu, yang non profit itu juga sama. Jadi pelanggan itu adalah orang yang kita layani gitu. Itu definisi pelanggan. Jadi kalau Anda jadi pegawai kantor kelurahan, Anda juga punya pelanggan. Siapa? Kalau Anda berhadapan langsung dengan masyarakat, yang Anda layani itu pelanggan Anda. Oh, Anda kerjanya di back office, misalnya bagian administrasi ya, yang mengurus keuangan misalnya. Kan nggak berhubungan sama masyarakat langsung. Pelanggannya siapa? Ya pelanggannya atasan Anda, misalnya Pak Lurah itu. Orang yang membutuhkan produk Anda, yaitu laporan keuangan, yaitu adalah pelanggan Anda. Anda orang yang membutuhkan laporan tentang statistik kependudukan di kelurahan itu misalnya, ya siapa yang membutuhkan? Ya itu adalah pelanggan Anda. Kalau memang pekerjaan Anda seperti itu. Ya. Selain customer focus, kemudian ada continuous improvement yang kita pelajari. CI itu adalah perbaikan yang terus menerus itu ya, tidak berhenti meskipun kecil-kecil. Kemudian benchmarking itu seperti apa? Benchmark itu adalah tolak ukur ya. Jadi nyontoh orang lain itu benchmark. Just in time nanti kita bicarakan, dan tool-tool dari TKM yang lain. Jadi apa yang ditekankan di prinsip-prinsip kualitas, yaitu bagaimana melakukan apa yang penting. Jadi kalau nomor satu, yang ini adalah yang penting itu apa ya? Kita mau mencapai apa? Misalnya kita ingin mahasiswa kita lulus tepat waktu, lulus dengan bekal siap bekerja, siap menjadi wirausaha. Nah, yang ini adalah kalau mau seperti itu, cara melakukannya bagaimana gitu. Ya, bagaimana melakukan apa yang penting dan ingin dicapai tersebut. Baru kemudian tahap berikutnya adalah pemenuhan karyawan. Jadi agar karyawan itu memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar bisa melakukan ini. Ya. Empowerment, pemberdayaan karyawan, komitmen organisasional. Ya. Jadi percuma kalau kita sudah mendeklarasikan caranya gini, tapi tidak ada komitmen gitu. Jadi bagaimana kita memberdayakan seluruh anggota organisasi supaya ini tercapai gitu. Ya. Kita mau mencapai ini, caranya sudah tahu, tapi kalau komitmennya nggak ada ya nggak bisa. Jadi di sini adalah bagaimana sikap karyawan yang dapat menyelesaikan apa yang penting tadi gitu. Jadi kalau tidak terberdaya, dia tidak paham, ya percuma gitu. Tidak akan tercapai. Dan yang terakhir adalah yaitu yang kita tuju tadi ya, kepuasan pelanggan. Karena goal besarnya adalah kepuasan pelanggan. Kita memenangkan
order pesanan ya, repeat customer. Jadi mahasiswa pada kuliah di Udinus, winning order. Repeat customer itu nanti kalau punya adik kuliahnya di sini lagi misalnya begitu. Itu repeat customer. Karena apa? Karena puas begitu. Misalnya seperti itu. Kalau beli roti misalnya. Saya kalau beli roti maunya yang ini. Enggak mau merek lain misalnya gitu. Terus nanti kalau beli lagi ya di toko itu lagi gitu. Nah, saya kalau beli mie ayam maunya di sini. Jadi dia laris, winning order mie ayamnya itu. Dan kalau Anda beli ya mesti ke situ lagi, namanya repeat customer. Jadi hasilnya adalah organisasi yang efektif dan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing itu ya berarti ya mengalahkan para kompetitornya, ya para pesaing-pesaingnya, intinya itu. Ya sekarang berarti kualitas itu apa? Dari kemarin kita bicara tentang kualitas ya. Sebagai seorang manajer operasi, membangun sistem manajemen kualitas total untuk mengidentifikasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita tugasnya itu adalah bagaimana membangun sistem manajemen kualitas. Ini kualitas itu kan nggak bisa, oh ini harus bagus, produknya bagus itu gimana gitu. Bagus itu bicaranya dari awal sampai akhir. Tadi kita bilang dari apa? Dari komitmen leader pemimpin dulu. Kemudian tetapkan melalui visi dan misi organisasi. Kan seperti itu. Jadi nggak bisa instan tiba-tiba, oh kok menghasilkan produk yang bagus, menghasilkan sepatu yang bagus, menghasilkan mie ayam yang paling enak, nggak bisa begitu. Ya, jadi dari awal bicaranya. Ya, jadi apa yang dilakukan? Mengidentifikasi, memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan itu diidentifikasi kebutuhannya apa dan bagaimana cara memenuhinya gitu. Ya yang dikerjakan adalah dari mulai komitmen pemimpinnya itu. Itu kualitas. Ada definisi kualitas ya dari American Society for Quality atau ASQ. Adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang menghasilkan untuk menghasilkan kebutuhan yang tersurat atau tersirat, yang kebutuhan pelanggan ya, yang tersurat maupun tersirat. Jadi semua fitur, semua yang melekat. Ya kalau HP itu berasal dari mulai desain, warna, keampilan, ukuran, kemudian fitur-fitur yang ada di situ, capability atau kemampuannya, kapasitas daya simpannya dan sebagainya, itu fitur-fitur yang melekat pada produk. Baik layanan yang melekat di situ juga, HP juga ada layanan purna jual, layanan kalau ada kerusakan, atau memang produk jasa sepenuhnya. Ya, misalnya jasa kursus misalnya. Itu apa yang melekat di sana jasa kursus itu? Ya, dari cara bayar, kemudian jam masuk, kualitas guru dan sebagainya, semua yang produk yang melekat di situ. Dan produk karakteristik fitur dan karakteristik yang melekat pada produk maupun jasa itu menghasilkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan baik yang tersurat maupun yang tersirat. Tersirat itu berarti tidak dinyatakan secara eksplisit gitu ya. Jadi kualitas adalah kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi fokusnya adalah kebutuhan pelanggan. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi dulu apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana memenuhinya, intinya di situ. Nah, manajemen kualitas adalah semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Fungsi manajemen ada tahu ada POAC ya, planning, organizing, kemudian actuating dan controlling, pengendalian, semua fungsi itu. Secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas. Ya, kebijakannya apa untuk kualitas? Tujuannya apa yang mau dicapai? Apa tanggung jawabnya? Dan bagaimana menerapkannya? Menerapkan melalui apa? Melalui perencanaan kualitas, melalui pengendalian kualitas, melalui jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Jadi complicated bicaranya, dari hulu sampai hilir. Ya. Ya. Kebijakannya itu apa? Jadi kalau perguruan tinggi kan ada itu, kayak di Udinus misalnya, itu ada yang namanya kantor penjaminan mutu. Itu. Di kantor-kantor pemerintahan sekarang juga mesti ada itu. Ya. Hampir semua unit, apalagi organisasi bisnis profit itu ada unit yang bicara tentang penjaminan mutu. Apa yang mereka kerjakan? Ya mulai dari kebijakan kualitas itu dia merepresentasikan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Kebijakannya apa? Tujuan yang ingin dicapai apa? Dan bagaimana tanggung jawabnya? Kemudian menerapkan dari mulai perencanaan,
pengendalian, menjamin, meningkatkan. Jadi Anda bisa mengerti, ya. Jadi kalau Anda jualan besok ya, jadi wirausahawan, gitu, jualan makanan atau jualan produk tertentu, produk kecantikan, produk household rumah tangga atau apapun lah. Atau yang sederhana, jualan angkringan begitu. Itu semuanya juga sama. Anda harus tetapkan kebijakannya apa gitu. Tujuannya apa? Bagaimana tanggung jawab Anda? Kemudian aksinya adalah dari mulai merencanakan dulu. Ya, supaya pelanggan itu puas. Goalnya kan pelanggan puas. Itu Anda harus membuat perencanaan. Ya, kalau sudah diimplementasikan, itu harus bisa mengendalikan. Ya, manajemen planning, organizing, mengorganisasikan, menerapkan dan mengendalikan. Oke, ya. Nah, kalau kita bicara kualitas itu ada 3 sudut pandang. Nah, ada user base berbasis pengguna, ada berbasis manufaktur, aplikasi, dan berbasis produk. Kalau user base ya berbasis pengguna itu kualitas itu ya bergantung pada siapa yang melihatnya. Jadi beda orang pasti akan beda menentukan ini yang kualitas yang mana. Kualitas yang lebih baik berarti kinerja lebih baik, fitur lebih bagus ya. Kalau HP seperti itu ya, kinerjanya handal, cepat itu kan, tidak lemot itu. Fitur-fiturnya lengkap ya. Bagus dan lengkap, kameranya juga kamera yang bagus, bisa baik depan maupun belakang semacam itu, dan peningkatan lainnya ya, meskipun terkadang jadi lebih mahal kan itu. Jadi masih ada trade off antara biaya sama kualitas. Tapi itu kan kebutuhan orang beda-beda. Coba ada orang yang kebutuhan HP-nya hanya yang penting bisa SMS, meskipun tidak terintegrasi, dia bisa untuk komunikasi menggunakan data, dia bisa WA, tidak bisa video, tidak bisa apa-apa. Ya HP-HP yang jadul itu gitu. Ya menurut dia dan kebutuhannya itu gitu. Dan dia puas karena apa? Sederhana kan? Simple. Yang penting bisa untuk nelpon gitu aja. Kan dia kebutuhannya nelpon. Lain lagi orang yang golongan Anda misalnya seusia Anda, pasti maunya yang lengkap gitu HP itu. Jadi sudut pandangnya beda. Jadi kualitas definisi Anda sama orang lain beda. Kemudian manufacturing base ya berbasis pabrikasi. Pabrik itu kan cara buatnya gitu. Ya asalkan buatnya sudah sesuai standar ya berarti itu yang kualitas. Dia tidak peduli tentang pelanggan itu suka yang begini atau enggak kan itu. Ini sesuai kebutuhan pelanggan atau ya enggak, dia buat aja. Pokoknya buatnya harus sesuai dengan standarnya. Ya. Dan itu membuatnya benar sejak pertama kali. Sejak desain sampai produknya jadi itu benar terus itu. Itu aplikasi. Bagaimana cara membuat. Ya. Kalau salon ya sama. Ya. Di proses produksinya itu ketika Anda dipotong rambut itu selalu benar sejak awal hingga akhir itu. Cuman kalau di jasa itu kan agak sulit menilai kualitas karena ketika Anda melakukan produksi sekaligus saat itu dikonsumsi. Saat itu Anda mengidentifikasi juga kebutuhan konsumen. Jadi mix jadi di waktu yang sama. Tapi kalau produk lebih gampang. Sejak pertama kali sesuai dengan standar itu yang ditetapkan, standar pabrik misalnya. Ya itu berarti kualitas. Yang ketiga adalah produk base berarti produk. Ya, jadi kualitas adalah atribut produk yang spesifik terukur. Jadi yang melekat sama produknya itu seperti apa. Ya tadi saya contohkan HP, ya HP yang seperti apa itu yang berkualitas itu. Jadi produknya gitu, bukan cara membuat produknya. Nah, ada yang HP bagus, ada yang HP yang kurang bagus. Anda tahu bedanya kan? Dari merek aja sudah kelihatan. Sepeda motor juga sama. Dulu ada sepeda motor Cina itu. Sudah tahu dari produk itu. Dari produk sudah kelihatan. Nah, yang handal dan yang gampang rusak misalnya seperti itu. Bola lampu juga sama. Philips sama bola lampu yang harga 15 ribuan, 10 ribuan misalnya. Itu kan beda itu. Ya, itu berbasis produk. Kita tidak mau tahu bagaimana apakah itu sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Nah, kita juga tidak mau tahu bagaimana pabrik itu membuatnya. Yang penting produk yang bagus sih yang seperti itu karena ada tahu definisinya. Bisa melihat itu. Nah, jadi ada 3 perspektif. Nah, karena ada 3 perspektif, lah terus gimana ini? Yang berkualitas, yang bagaimana? Ya pakai langkah-langkah. Yang pertama adalah karakteristik kualitas pertama-tama harus diidentifikasi melalui penelitian ya. Jadi Anda melakukan survei ke para pengguna, pendekatannya user base ini ya, berbasis pengguna.
Anda survei dulu yang Anda inginkan tuh yang seperti apa ya. Kalau angkringan tuh yang menunya kayak apa, yang harganya berapa, yang tempat duduknya kayak apa, yang tempatnya yang di mana kan itu. Yang tingkat pencahayaannya kayak apa, yang fasilitas pendukungnya apa, itu ada wifi, wifi-nya yang gimana, itu Anda identifikasi. Nah, yang harganya bagaimana kan itu. Itu semuanya diidentifikasi, ya. Survei, penelitian. Kalau sudah atribut-atribut yang habis kita potret dari pelanggan itu, kemudian diterjemahkan ke dalam atribut produk tertentu. Jadi berbasis pendekatan produk base. Ya, oh kalau begitu, kalau mau buka angkringan itu harus yang lokasinya seperti ini gitu. Ya, dari hasil survei tadi. Yang variasi menunya seperti ini, yang harganya antara sekian sampai sekian gitu. Kan konsumen angkringan kan beda-beda itu. Anda buka di kampus, Anda dibuka di jalan besar, Anda buka di pedesaan, pasti beda-beda gitu. Pasti yang diinginkan pelanggan juga beda-beda gitu. Yaitu kamu terjemahkan, Anda terjemahkan ke atribut produk. Jadi desainnya kayak apa? Desain sepatu itu yang seperti apa yang diharapkan pelanggan, dari bahan yang seperti apa, dari ring untuk harganya yang dengan dibanderol dengan harga berapa sampai berapa. Nah, itu diterjemahkan ke produk. Nah, kalau produknya sudah jelas itu kan, sudah jelas definisinya seperti apa, baru diterjemahkan ke proses manufaktur gitu. Proses pabrik. Jadi pabrik harus ngesetting sesuai dengan definisi dari karakteristik produknya tadi gitu. Pabrik lah, kalau angkringan pabriknya gimana? Ya berarti cara kita mendirikan, kita kolaan, membuat makanan ya untuk dijual di angkringan itu harus disesuaikan dengan definisi tadi gitu. Yang cenderung manis misalnya, ya misalnya dari sini, oh ternyata konsumen itu senang yang manis. Nah, berarti produknya itu harus produk-produk yang gurih dan manis misalnya seperti itu. Nah, proses pembuatan supaya gurih dan manis seperti apa kan gitu. Ini sebenarnya proses manufaktur kan gitu. Jadi 3 ini. Kita survei dulu ke pelanggan, kemudian diterjemahkan ke produk. Yang ketiga adalah proses pembuatannya, proses manufakturnya. Nah, jasa juga sama ya, ada proses pengerjaannya. Kalau kita mengabaikan salah satu, maka maka akan hasil produk yang tidak berkualitas. Ya, tidak akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau salah satu ini kita abaikan. Jadi langsung Anda membuat definisi sendiri misalnya. Produk yang berkualitas itu gini. Jadi saya buatnya gini. Tanpa melihat keinginan dari yang dihadapkan oleh pelanggan gitu. Contohnya itu Net TV itu ya. Net TV itu dia tahu nih yang bagus itu begini. Dia buat produk yang hebat ya dibandingkan TV-TV lain itu. Ya dengan biaya produksi yang cukup mahal begitu. Ya, karena biaya artis dan sebagainya lebih mahal daripada yang lain. Ya biaya produksinya mahal. Itu kualitinya bagus loh Net TV itu. Secara entertain itu paling bagus Net TV. Tapi laku enggak. Kenapa? Karena masyarakat enggak banyak yang butuh kayak gitu loh. TV itu kan untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara nasional gitu. Akhirnya juga enggak laku gitu. Produk bagus enggak laku gitu. Kenapa? Ya enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, jadi kualitas itu harus customer oriented, berorientasi pada pelanggan dulu, terjemahkan produknya bagaimana, baru kemudian proses manufakturnya seperti apa. Bicara kualitas, ada beberapa tokoh-tokoh penting ya tentang kualitas ini ya, yang yang terkenal ya. Ada Edward Deming, itu terkenal dengan 14 poin untuk manajemen. Kemudian ada Joseph Juran, ya Anda baca sendiri ya. Total Quality Control itu TQI itu Feigenbaum itu yang memprakarsai. Ada Crosby dan sebagainya. Crosby itu zero defect itu berarti kalau menghasilkan produk itu tidak boleh ada yang cacat. Zero itu kosong, defect itu cacat. Nah, tidak boleh ada cacat produk sama sekali sejak pertama kali. Ini tokoh-tokoh kualitas. Ya Anda boleh baca-baca lah ini. Nah, apa implikasinya kalau kita menerapkan kualitas dengan baik? Yang pertama adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan itu berarti image-nya bagus.
kalau ada produk baru ya, persepsi dari produk baru, kalau Anda menghasilkan produk baru lagi, karena pelanggan itu sudah tahu produk Anda sebelum-sebelumnya, dia akan memburu lagi kalau Anda mengeluarkan produk baru gitu. Samsung misalnya itu, karena sudah tahu kualitas sebelum-sebelumnya, kalau dia mengeluarkan produk baru, diburu juga sama pelanggan itu. Persepsi new produk. Kalau Anda sudah biasa menyajikan makanan yang enak-enak begitu, yang disukai oleh pelanggan itu, di angkringan Anda, kemudian Anda punya produk baru, pasti banyak yang ingin mencoba. Karena sudah terkenal, Anda itu kalau nyajikan jajanan, makanan, camilan yang ada di angkringan itu selalu enak gitu. Dan mereka selalu senang. Jadi apapun yang Anda buat baru, pasti akan diburu oleh pelanggan. Kemudian employee practice, praktek-praktek karyawan Anda. Karyawan Anda yang hebat-hebat itu ya akan disenangi gitu oleh orang-orang, ya, melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan baik. Oh, di sana saja itu enak orangnya kalau dia ngomong. Kalau jualan meskipun kita harus antri apotek lama itu, tapi mereka melayaninya dengan baik sehingga antri itu enggak terasa, misalnya begitu. Jadi praktek-praktek karyawan yang luar biasa. Ya, dan itu dititeni kalau orang Jawa. Dia akan kembali lagi ke sana. Kemudian relasi kepada supplier pemasok. Jadi supplier akan senang bekerja sama dengan Anda. Gitu. Bahkan nanti bayarnya kapan-kapan, begitu percayanya sama Anda. Gitu. Ya, pemasok itu senang bekerja sama Anda, dan Anda akan lebih diistimewakan. Gitu. Dibandingkan dengan pabrik-pabrik lain, dengan toko-toko lain. Ya. Anda lebih diutamakan. Itu namanya reputasi. Anda punya citra yang bagus ya di pihak-pihak lain, di masyarakat, ya, di supplier. Ya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama promosi ya. Anda promosi gencar, kalau kualitasnya yang Anda berikan tidak bagus, ya percuma. Ya, Anda bisa lihat banyak contoh itu. Betapa promosi gencar itu tidak bisa mengangkat produk. Promosi di TV, surat kabar, baliho besar-besar. Kalau memang citranya buruk, ya buruk. Gitu. Diangkat kayak apapun, kalau memang pencitraannya buruk, kualitasnya buruk, ya sudah, tidak akan bisa gitu. Jadi kualitas dulu baru promosikan itu. Kalau kualitas Anda abaikan, promosi nggak ada gunanya. Ya, contohnya sudah banyak. Kemudian pertanggungjawaban produk. Anda akan mengurangi risiko ya, reduce risk. Risikonya akan turun banyak. Karena apa? Karena produknya itu dijamin itu. Jadi kalau misalnya ada biaya garansinya akan kecil gitu. Ya, risiko-risiko itu akan minimum. Anda beli mobil, beli sepeda motor, itu kalau quality controlnya bagus, ya dia akan mengurangi itu. Ya, mengurangi risiko penggunaan maupun risiko kerusakan terhadap produk. Yang ketiga adalah implikasi global, bahwa Anda bisa berkompetisi di tingkat global ketika Anda punya standar kualitas yang baik. Ya. Meningkatkan kemampuan untuk berkompetisi di tingkat global. Ketika kualitas baik, Anda jadi pemain internasional itu bisa. Syaratnya adalah bahwa Anda harus punya standar kualitas yang juga global juga. Makanya di sini ada penghargaan kualitas namanya Malcolm Baldrige, nanti sudah saya singgung ya. Ya, penghargaan kualitas nasional Amerika sih ini. Cuman ini internasional. Ya. Jadi yang tersertifikasi oleh Malcolm Baldrige itu tidak cuma industri-industri atau institusi yang ada di Amerika. Industri itu profit maupun yang non profit, pemerintahan, lembaga layanan itu pakai ini ya. Ini penghargaan untuk mencapai kualitas diselenggarakan sejak 1988 oleh pemerintah AS, namanya diambil dari mantan sekretaris perdagangan. Kalau di sini apa ya? Sekretaris perdagangan Kadin atau apalah. Atau Kementerian Perdagangan bisa jadi ya. Dirancang untuk merancang praktek-praktek total quality management ya, manajemen kualitas total. Ada beberapa nama Motorola ya dulu. Sampai sekarang sebenarnya masih ya, cuman tidak terkenal nih, tapi dia sempat menangani ini ya. Xerox sampai sekarang masih dia yang terbaik. Federal Express itu untuk pengiriman, Ritz-Carlton Hotel dan lain-lain ya.
Sistem penilaiannya bagaimana Anda bisa lihat sendiri, ada situsnya ya. NISGov Cartridge. Ajang yang sama itu namanya Deming Prize. Tadi kan ada Edward Deming ya, yang 14 poin Deming itu orang Amerika tapi yang beda di Jepang gitu. Jadi dia mempraktekkan, menemukan, mempraktekkan, menginisiasi praktek-praktek kualitas itu di Jepang. Namanya Deming Prize ya, penghargaan Deming. Ini Malcolm Brexit itu kerangka kerjanya seperti ini ya. Jadi bisa untuk pemerintahan, bisa untuk pabrik manufaktur, bisa untuk UMKM, bisa untuk lembaga-lembaga non-profit, bisa untuk sekolahan, bisa untuk rumah sakit. Ya semua aspek. Mestinya metode penilaiannya beda-beda. Ya, dari apa nih yang aspek organisasi, dari mulai pemimpin selalu porsinya besar. Strategi perusahaan bagaimana untuk menerapkan kualitas, pelanggannya bagaimana, pekerjanya bagaimana, prosedur operasinya bagaimana, hasil yang dicapai bagaimana. Ya. Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan. Ya, makanya mata kuliah manajemen pengetahuan itu satu rangkaian dengan operasi ini. Jadi nilai inti dan konsepnya itu ada di sini. Ini bisa untuk semua jenis institusi. Alkombat di situ. Kemudian ya ini standar nasional. Jadi kalau Anda punya institusi, punya usaha, kemudian Anda sampai dapat ini ya berarti hebat sekali karena pengakuan internasional. Kualitas Anda, produk Anda itu atau organisasi Anda itu diakui secara internasional. Ada juga standar nasional namanya ISO. ISO itu bukan singkatan. Nah, ISO itu kan artinya sama. ISO top, isoteron, ISO apalagi ya. Bukan babat ISO tapi ya ISO. Nah, ISO itu artinya sama. Sama dengan standar yang ditetapkan. Nah, ISO 9000 International Quality Standard. Ini standar kualitas internasional berbasis ISO 9000. Bahwa rantai supply global itu malah memberi tekanan besar pada kualitas ya. Rantai supply, tadi Anda sudah kasih contoh itu dari mulai petani gandum sampai roti itu dikonsumsi oleh seseorang, namanya rantai supply. Tapi rantai supply itu bisa jadi global gitu. Artinya gandumnya tuh nanamnya nggak di sini, tapi di Amerika atau di Eropa atau di Australia gitu. Ada dari mulai mereka nanam kemudian diimpor itu harus standar. Kayu juga sama kan, ada standarisasi kayu. Ya semua produk pasti ada standar kualitas. Anda tidak bisa serta-merta punya industri mebel di Jepara kemudian impor itu. Itu pasti ada sertifikasi untuk menjamin kualitas dari bahan ya. Bahwa tidak ada rayap, bahwa bahannya itu tahan ini itu, bahwa bahkan sumber bahannya itu ditanyakan itu. Kalau itu jati dari mana? Apakah itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan perjanjian lingkungan yang diterapkan di sana gitu. Jadi green produknya itu juga diperhatikan semua. Itu kalau sudah bicara dengan pihak di luar sana ya, jadi bicara secara global, maka itu semuanya harus terdefinisi dengan jelas yang namanya kualitas, standar kualitas tadi. Dan untuk menyatukannya karena ini ada orang Indonesia, ada orang Singapura, ada orang Emirat Arab misalnya, ada orang Eropa, maka disatukan lewat standar kualitas yang namanya ISO 9000. Jadi sekali lagi Indonesia selalu jadi pengikut, tidak pernah berinisiasi punya sistem tersendiri misalnya. Apa itu ISO 9000? Sekumpulan standar kualitas dikembangkan oleh International Organization for Standard. Jadi IOS organisasinya. Jadi ISO, ada yang ISO itu International Standard Organization, bukan. ISO itu bukan singkatan. ISO itu adalah sama gitu. Jadi sama dengan standarnya. Kalau standarnya sama berarti seluruh dunia juga sama gitu. Indonesia mengikuti standar yang sama. Ya, Filipina standarnya sama, Vietnam standarnya sama, Arab Saudi standarnya sama. Kemudian Afrika Selatan standarnya sama, Somalia standarnya sama, Brazil standarnya sama. Ya berarti kan sama semua akhirnya. Ya, dikembangkan oleh ini ya dan diakui secara internasional. Makanya ada universitas juga sama ya, sertifikasi ISO dan sebagainya. Dan itu kita KPM, kantor penjaminan mutu yang diminta oleh Mendikbud sana ya, Direktorat Pendidikan Tinggi. Itu ya sebenarnya nginduknya ke sini.
standar-standarnya, metodenya itu ya, cara mulai perencanaan, menetapkan kebijakan mutu sampai implementasi pengendalian itu adalah basisnya ISO sebenarnya kalau kita lihat. Jadi ISO fokus pada peningkatan keberhasilan melalui 8 prinsip manajemen mutu apa aja ya. Yang pertama, satu lagi, selalu kepemimpinan. Kepemimpinan manajemen puncak gitu. Nanti harus melakukan batch itu. Poin besarnya apa? Kepemimpinan itu. Jadi aja Anda jangan mengabaikan pemimpinan itu. Kalau organisasi berhasil itu tergantung kepemimpinannya itu jelas itu. Ordinus kalau dianggap berhasil ya pemimpinnya itu poin besarnya itu. Kepemimpinan manajemen puncak. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Yang ketiga bagaimana melakukan perbaikan secara berkelanjutan, continuous improvement. Bagaimana melibatkan semua orang, semua unsur yang ada di situ. Bagaimana setiap prosesnya itu ada penerapan kualitas ya, proses produksi, proses apapun. Proses packaging, proses distribusi, proses rekrutmen karyawan, semua proses. Kemudian bagaimana apakah dia mengambil keputusan berdasarkan data, bukan opini gitu. Jadi fakta, faktual. Yang ketujuh adalah pendekatan sistem untuk manajemen. Jadi segala sesuatunya dipandang sebagai sebuah sistem. Nah, sistem itu apa? Kesatuan entitas-entitas yang saling terhubung yang mempunyai tujuan tertentu dan tujuannya jelas, definisi secara jelas. Ini pendekatan sistem. Yang terakhir adalah bagaimana hubungan dengan para pemasok atau supplier yang saling menguntungkan, jadi hubungan kemitraan. Gitu. Modifikasi terbaru dari ISO yaitu ISO 9001, khususnya 2015. Saya 2018 kayaknya ada. Mengikuti struktur yang membuatnya lebih kompatibel, jadi lebih bisa memenuhi ya dengan sistem manajemen lainnya. Kalau kemarin kan kaku gitu ya. Sekarang lebih fleksibel, lebih bisa beradaptasi dengan sistem manajemen lainnya. Versinya memberikan penekanan lebih besar pada pemikiran berbasis risiko dan berusaha mencegah hasil yang tidak diinginkan. Jadi fokusnya pada risiko. Risikonya dihitung, dievaluasi, bagaimana risiko itu seminimum mungkin. Nah, kalau risiko minimum itu berarti kualitasnya terjamin. Intinya begitu. Basisnya risiko. Lebih dari 1 juta sertifikasi telah diberikan kepada perusahaan di 206 negara, jadi hampir seluruh dunia, termasuk sekitar 30.000 yang ada di AS, untuk melakukan bisnis secara global. Sangat penting bagi perusahaan untuk disertifikasi dan standar dalam direktori ISO. Jadi kalau perusahaan Anda terdaftar di direktori ISO, ya untuk berkompetisi secara global itu menjadi lebih mudah. Ya, sertifikasi ISO. Pendidikan, kalau Anda punya lembaga pendidikan, misalnya, ya berarti untuk menerima mahasiswa internasional juga lebih gampang. Nah, kalau Anda punya produk tertentu misalnya sepatu, tas, kerajinan begitu, itu untuk ekspor ke mancanegara menjadi lebih mudah. Nah, karena semuanya adalah perusahaan Anda itu sudah tersertifikasi dengan ISO atau tadi mendapat penghargaan dari Malcolm Baldrige. Lebih jelas tentang ISO Anda bisa lihat di sini ya. Ini ada umpan balik ya, coba Anda pelajari lagi ya. Apakah Anda bisa menjawab ini? Kalau tidak bisa, ya berarti Anda lihat lagi tadi materi yang sudah disampaikan di depan. Sekian materi minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.